Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini rada beda karena ada teman-teman yang nanya tentang AAS Australia Awards Scholarship. Jadi ya, ini halaman AAS buat 2026. Jadi Australia Awards Indonesia.org. Ini close dulu deh. Nah, terus di sini kayak instruction, jangan lupa ini dibaca teman-teman, ada handbooknya. Aku zoom aja deh, zoom. Nah, terus ini download kalau misalnya pengen baca-baca. Preview application form, ini isinya tuh biar kita tahu isinya apa aja buat nanti Australia Award Scholarship-nya. Jadi ini ada ID, nanti dapat dari assessment form. Terus first name, last name. Ini kalau aku pribadi first name, aku kan nama itu ada 3 ya, tiga kata gitu kan. Banyak tuh yang punya nama panjang 3 kata, jadi ada first name, middle name, sama last name. Jadi middle name jangan ditaruh di sini, first name aja. Kalau aku Nurul, jadi Nurul, terus ada last name-nya aku, terus gender, place of birth, date of birth, KTP. Ini ya tahu lah ya, place of birth, tempat lahir, tanggal lahir. Jangan lupa ini formatnya tanggal dulu, bulan, tahun. Mobile phone plus 62 teman-teman, jangan 08 karena ini buat luar negeri kan. Email masukin. Terus di sini ada yang namanya, aku zoom, equity target group. Ini kalau misalnya 15 target provinsi, 15 target. Kalau misalnya teman-teman dari provinsi-provinsi ini nih, dari Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Southwest. Ya maaf ya, aku nggak hafal ini. Pokoknya Southwest, Papua Barat, Papua dataran tinggi, Highland, aku nggak tahu bahasanya apa, Papua Tengah, Papua Selatan. Pokoknya kalau teman-teman dari sini bisa ikut ETP, ini base ETG, Equity Target Group, atau wanita dengan background yang disadvantage. Aku kurang tahu ini apa, kita cari lagi ini apa. Jadi disadvantage itu wanita yang jadi tulang punggung, wanita yang mengasuh, wanita yang disability, wanita dengan agama yang sedang berkurang, maksudnya lagi di dampak yang enggak bagus. Terus wanita yang pakai nih, perempuan masyarakat adat, atau wanita yang merasa tidak diperuntukkan karena wanita dan sosioeconomic status bisa. Dan jangan lupa harus civil servant atau PNS nya di 15 itu ya. Jadi antara di 4 ini bisa. Applicant with disability, nah ini aku belum bahas tadi disability-nya. Ya disability tahu lah ya. Terus applicant kategori ini diisi mau yang ETG atau goal. Ini yang goal ini PNS, bukan CPNS ya, PNS. Terus dari outside, jadi kalau misalnya 15 kabupaten, 15 provinsi yang tadi udah disebutin, nggak termasuk dari provinsi-provinsi itu. Nah, tapi PNS bisa masuk ke ini, GOL dan general. Aku masuknya general, aku bukan PNS, aku nggak termasuk dari 15 yang KTP itu. Jadi oke, jadi masuk ke general sini. Dan terus ada yang namanya please indicate if you are from, jadi dari mana daerahnya. Terus kalau misalnya dari GOL dari mana, PNS ini yang khusus PNS. Terus open kategori,
open kategori ini scholarship propose degree, mau kuliahnya ke bukan jurusan apa sih namanya, apa S1 apa S2 gitu, propose degree. Nah terus sebelumnya jenjang pendidikan terakhir yang udah teman-teman dapatkan itu apa, misalnya SMA, S1 ini ditulis nih. Kalau misalnya pengen master berarti bachelor karena S1 kan, atau DIV. Kalau misalnya pengen PhD S3 berarti master, taruh di sini. Terus what is your education level, lokasi kampusnya, nama kampusnya nih. Karena banyaknya kampus di Indonesia, jadi beberapa kampus nggak direkam di sistem, tinggal tulis other kalau misalnya nggak ada. Terus ini ada detailnya juga, terus country, university name, study status, komplit atau enggak ya kan, udah selesai apa belum. Terus GPA, ini IPK maksimal 4. Terus jangan lupa komanya, koma ya bukan titik. Terus if your GPA in number, please type the score only. If your GPA in word, please ini ada yang angka, ada yang pakai academic transcript. Terus ini kalau ada masters kayak biasa. Terus region, ini alamat ya, taruh sini. Misalnya jalan apalah gitu biasa, sesuai KTP jangan lupa. Provinsi per KTP, kelurahan kabupaten per KTP, distrik itu kecamatan. Terus sekarang, alamat sekarang lagi di mana, yang sama kayak di KTP. Terus ini yang sekarang ya, tinggalnya di mana. Terus apakah kamu ini pernah melakukan suatu kriminalitas dan sedang menunggu aksi legal, misalnya lagi pengadilan lah. Kriminal itu bukan kayak bunuh atau apa ya, misalnya nih kayak kena tilang, itu termasuk kriminal loh. Jadi kalau misalnya pas lagi nunggu tilang-tilang gitu, yes berarti kan. Tapi kalau misalnya bersih nggak ngapa-ngapain gitu ya no. Please specify, dikasih tahu ya aku nilang gitu, gini-gini, aku bablas lampu merah gitu contohnya, taruh di sini. Terus have you ever been convicted of an offense in any country, jadi kamu udah pernah belum melakukan kejahatan di negara lain. Enggak ya, balik nggak cuman kejahatan kayak ngebunuh gitu, enggak, bisa kayak misalnya kalau di Singapura itu kan kita nggak boleh makan permen karet. Nah, misalnya waktu teman-teman di Singapura makan permen karet di publik, tulis. Karena itu kejahatan kan. Nah, including any conviction which is now removed from official record. Jadi taruh, walaupun kejahatan tersebut udah dihapus dari data record teman-teman. Kalau pernah melakukan sesuatu kayak gitu, yes. Kalau enggak, no. Jangan lupa dijelasin sejujur-jujurnya teman-teman, karena Australia Awards itu sangat kompetitif. Terus priority fields of study. Australia Awards prioritize scholars seeking to undertake studies in health security, stability, and economic recovery. Jadi kalau misalnya ini cuma prioritas ya. Misalnya teman-teman punya studi yang dipengenin tuh enggak dalam 3 bidang ini, nggak apa-apa, tapi bakal bersaing lebih ketat dari yang lain ya kan. Apa yang dibutuhkan, jadi teman-teman kasih tahu prioritas mau mengembangkan di mana gitu nantinya. Misalnya di health security, atau stability atau economic recovery. Kalau misalnya aku kan di bidang game, nanti aku butuhnya di game. Terus identify field of study, PFS-nya ini priority development area, jadi prioritasnya aja. Identify priority field of study from the list, ini listnya. Terus
Terus nih ada yang lain kan, ini ada economic governance, ada trade and investment, education. Karena tuh nggak semua ada, misalnya nih kayak information technology gitu, itu di sini nggak ada kan. Jadi kita harus bagus-bagus, kita harus mikir yang mana gitu yang paling deket fields of study-nya. Kan nggak mungkin itu di trade and investment, nggak mungkin di secure jobs, tapi kita nggak tahu digital transformation paling deket kalau game menurutku ya. Nggak tahu temen-temen mau ngambil yang mana, pokoknya dilihat, dibaca betul-betul satu-satu. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya udah ketik kayak Google apa kayak gitu kan. Getsi ini aku nggak tahu apa teman-teman, coba aku Getsi apa iki, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, berarti ya itu Getsi. Udah, kita udah pilih ini. Terus Krikos Code, ini aku udah dapetin Krikos Code-nya. Jadi teman-teman sebelum teman-teman daftar ke sini ke AI Australia Awards, harus tahu pengen kuliahnya di mana. Jadi kalau di aku nih, aku kan udah alhamdulillahnya keterima di RMIT. RMIT itu di Melbourne di sebelah sini. Jadi aku cari, atau kalau misalnya loadingnya lama banget kayak gini, aku dari institution search. Dan ya Krikos emang rada lama, aku nggak tahu, mungkin di Indonesia aja kali lama. Aku skip dulu Krikosnya, nanti kita bahas ya. Research detail, nantinya kalau kuliah bakal punya research kayak gimana, judulnya apa, objektifnya apa. Objektif itu apa yang diraih ya. Mungkin kalau teman-teman SMA, aku nggak tahu SMA sekarang suruh bikin kayak gini apa enggak, kayak proposal atau skripsi gitu. Tapi teman-teman yang udah skripsi ke atas pasti tahu kan, ada research title, ada judulnya, terus apa yang mau diraih. Terus ini dijelasin juga research kita ini berpengaruhnya kayak apa buat negara kita, buat Indonesia. Ini taruh, jelasin maksimum 2000 karakter. Research methodology, jadi buat nge-research ini pakai metodologi apa, dijelasin. Ada yang kuantitatif, ada kualitatif gitu-gitu. Taruh. Research timeline, ini ya activity mulai dari kapan, ini apa-apa nanti di list. The maximum duration for a PhD is 4 years. Mungkin ini buat PhD aja. Does your proposed research include field work? Ada include field work apa enggak? Karena kan ada yang enggak harus terjun ke lapangan juga. Jadi yes, no, atau not sure. Kalau misalnya nggak pasti, not sure aja nggak apa-apa. Terus nanti dijelasin terjun ke lapangannya apa. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih tahu, tolong kasih tahu aku di komen ya, karena aku posisinya nggak ngelamar PhD, aku mau lamar S2, jadi aku kurang tahu ini. Terus ada supervisornya, terus undertake the field work di mana, research background, gini, supporting statement. Jadi ini supporting statement ini sama kayak LPDP kalau teman-teman udah pernah. Jadi kayak pernyataan apa yang kita nantinya persembahkan untuk Indonesia, jujur teman-teman. Dan aku saranin kalau misalnya bener-bener mentok butuh AI, gak apa-apa pakai AI, tapi garap lagi, jangan copy paste. Jadi kayak bener-bener kita mikir, walaupun akhirnya dibantu AI sekalipun, akhirnya kita punya hold masa depan kita sendiri gitu di akhir kita yang ketik. Cuman buat inspirasi aja, apalagi kalau misalnya teman-teman kayak nggak tahu harus cari kemana gitu kan. Nah ini supporting statement, kenapa memilih course ini, study ini, dan kenapa memilih kampus ini. Terus apa impactnya yang kamu percaya. Jadi kalau misalnya habis selesai study ini, apa pengaruhnya buat karirmu, kehidupanmu, sama komunitasmu. Tulis di sini.
Terus apakah kamu sudah pernah menyelesaikan tantangan atau membuat suatu perubahan or reform in the context of one of the AAI priority. Jadi development area ini yang tadi banyak banget itu mana sih? Nah, ini priority development area. Jadi sebelumnya teman-teman udah pernah belum membuat perubahan di priority development area ini, misalnya di economic governance, di education. Misalnya education ini kayak teman-teman, aku udah pernah kok ngajar les, masuk education, taruh teman-teman, taruh sekecil apapun, misalnya ada yang KKN taruh, itu kan sosial kan, sosial ada, aku yakin ada itu civil society participation, itu masuk itu KKN civil society, apapun sekecil apapun, misalnya jadi panitia 17-an taruh apapun. Atau misalnya kalau misalnya aku introvert Kak, aku nggak pernah kemana-mana, aku di rumah doang. Kalau di rumah doang misalnya kayak sejenis kerja online, kerja freelance, tulis aku mengembangkan ekonomi Indonesia dengan free apa tadi aku ngomong apa sih, freelance, kerja freelance. Misalnya nggak kerja di rumah tapi bantu orang tua, taruh aku membantu orang tuaku gini, taruh semuanya, sekecil apapun taruh teman-teman. Udah ini. Terus please provide 3 practical and realistic example of how you intend to use the knowledge, skills and connections you will gain. Jadi kalau misalnya udah misalnya dapat scholarship ini, terus balik ke Indonesia, mau menggunakan knowledge, pengetahuan, terus skill sama koneksi yang udah didapetin itu kayak gimana, yang realistik dan praktikal ya, jangan yang kayak aku akan menjadi kepala Konoha gitu, enggak lah ya. Terus possible task can be personal and or professional. Jadi ya apa yang bakal kalian lakukan dengan ilmu yang udah didapat nanti scholarship, kalau dapat scholarship, dan pastinya harus berhubungan dengan Indonesia, karena kan kita bakal balik ke Indonesia tuh, harus balik ke Indonesia kalau AAI. Terus list any possible constraint you think may prevent you from. Jadi ada halangan apa sih yang menghalangi kamu untuk mendapatkan apa yang kamu pengenin. Tulis misalnya aku nih kere gitu. Terus misalnya aku nggak ada internet di rumah, aku taruh semua. Tapi jujur, dan jangan kayak aku miskin titik gitu ya, jangan lagi dibagusin kata-katanya ya. Kayak misalnya aku percaya kalau aku bisa, namun ekonomi menghalangi saya untuk meraih mimpi saya. Mantap kan ya, aku anak sastra soalnya, jadi banyak ngeles. Education background masih sama, ini kalau bachelor ya. Oke, ini masih sama. Diploma 3 misal ada, taruh. Ini master kalau ada, taruh. Udah English language proficiency, ini syaratnya IELTS. Buat aku master ya, berarti aku TOEFL. Oh, aku lulus guys. Aku kemarin ini waktu lagi sakit yang aku cerita di video sebelumnya yang di komen, jadi aku sakit 1 minggu, malah curhat, tapi alhamdulillah lo lagi sakit sambil nggarap TOEFL. Jadi TOEFL ITP ku ada aku pakai di Jogja English. Kalau misalnya teman-teman mau, itu open setiap hari, bayarnya 650. Online harus pakai laptop ya, nantilah kalau misalnya pengen dibahas aku tes di mana online-nya. Oke. Ini syaratnya kalau mau PhD, kalau mau master, dan no other English language. Results will be accepted sampai 1 Januari. The test date must be not later than 1 Januari. Jadi kalau misalnya teman-teman tesnya 31 Desember 2023 tetot, nggak boleh dimasukin hasilnya. Nah, terus apakah English language was English the language of your highest level of study? Jadi ketika sebelumnya teman-teman
misalnya kuliah atau sekolah itu was English the language of your highest level. Aku kalau misalnya aku English ya, aku English linguistik, aku English literatur, jadi aku yes. Tapi nggak tahu kan ada yang teman-teman yang nggak ngambil kuliah bahasa Inggris otomatis kan nggak ya, kecuali misalnya dalam keseharian di kampusnya pakai bahasa Inggris mungkin bisa ditulis yes is English your first language. Kalau misalnya teman-teman bule baru oek dari lahir udah pakai bahasa Inggris, yes first language. Tapi kalau aku di no, what kind of test have you taken, aku TOEFL ITP. Tergantung ini teman-teman ambil tesnya apa ya. Terus expected test to be taken, what kind of English test. Ini kalau misalnya belum tes, jadi taruh ini detail IELTS, terus detail TOEFL IBT, TOEFL ITP, PTE, dan ini tentang kalau ada pengalaman kerja. Are you currently working? Jujur aja, misalnya sekarang lagi nggak kerja, no. Kalau misalnya masih kayak walaupun nggak berpenghasilan tapi kayak aku bekerja kok gitu, ya udah yes gitu. Jangan lupa ini taruh, terus business address line, terus ini ngapain di kerjanya, current duties responsibilities, terus apakah kamu bakal balik ke kantor ini atau organisasi ini kalau scholarshipnya udahan. Bisa jawab yes atau no. Kalau aku no. Nggak, aku belum sampai sini ngisinya. Karena kalau misalnya ngisi Australian Awards one sitting aja teman-teman, begitu nge-refresh halamannya balik lagi, jadi harus bener-bener sehari itu selesai. Jadi ini buat persiapan ya, apa aja. Terus community service ya, ini yang ada KKN lah, yang maksudnya bukan KKN ini ya, bukan korupsi, KKN kampus yang kuliah kerja nyata itu. Terus misalnya pernah bantu 17-an lah, bantu arisan lah, taruh ya community service kan itu masuknya. Professional membership, are you a member of any professional organizations, misalnya nih community, cultural, politics, scientific, professional, or educational. Jadi misalnya teman-teman seorang guru les, misalnya guru lesnya tuh kayak, boleh nggak sih ya, guru lesnya tuh bukan guru les yang kecil ya, guru les yang gede, misalnya kayak kumon lah apa itu taruh. Cultural, misalnya teman-teman kayak salah satu member dari pewayangan atau keraton yang aktif gitu, profesional pokoknya ya. Atau cultural, misalnya teman-teman dari partai ini ya taruh. Udah. Network and leadership qualities, one of AAI objective is that our alumni act as change agents who will contribute to inclusive and sustainable development in Indonesia, bla 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 bla. Do you currently have any connection, punya koneksi enggak ke salah satu staff yang kerja di kedutaan Australia dan lain-lain, konsulat, high commission, atau company atau kantor yang berhubungan dengan Australia Department of Foreign Affairs and Trade, jadi luar negeri ya, Menteri Luar Negeri Australia. Kalau misalnya enggak ya, aku berhubung aku nggak punya banyak teman, jadi aku no. Tapi siapa tahu teman-teman ada, yes, terus kasih tahu. Dan ini apa hubungannya, apakah teman-teman punya koneksi sama pemerintah Indonesia, yes atau no. Jawab jujur, oke. Dan di sini, do you fall into any of the following categories of leadership and influence? Experience in leading provincial, do you fall? Jadi udah pernah belum masuk ke leadership atau influence yang ada di bawah ini? Pertama, pernah berpengalaman dalam memimpin provincial atau national organization, jadi skala gede, organisasi skala gede udah pernah belum? Kalau pernah centang. Pernah terlibat secara expert dalam membuat peraturan, yes atau no? Yes, misalnya yes, aktif sebagai kontributor dalam artikel atau opini pada koran atau
berita online, mungkin kayak Sindo News kali ya, atau mungkin jadi reporter gitu bisa. Terus pernah mendapatkan honors, prize, award, or grant. Terus pernah berpartisipasi dalam kepemimpinan atau ya program kepemimpinan dan kebudayaan kayak AYEP, AIMEP. Aku nggak tahu, aku blank, nggak tahu ini. Siapa tahu teman-teman pernah tinggal di Centang. Terus aktif voluntary activities, misalnya teman-teman yang muslim kayak volunteer itu kayak ini ya, marbot ya, bisa itu taruh misalnya. Terus atau kayak konsisten ngasih makan ke orang-orang kurang mampu. Terus pokoknya yang dilakukan secara sukarela, aktif bisa gitu. Terus national or regional atlet yang pernah berkompetisi di PON, SEA Games, Asian Games, Olimpik, atau kompetisi internasional lainnya, Centang. Aktif social media users. Jadi bagi kalian semua para blogger atau vlogger atau sosial media yang punya follower lebih dari 5.000 atau punya blue checks dengan influence yang bagus with their communities, and jadi punya timbal balik yang bagus sama komunitas Centang. Dan jangan lupa ini dijelaskan. Terus ini buat GAI lagi, gender disability and other cross cutting issues, ada keterangannya di sini. Terus alhamdulillah aku bukan termasuk yang punya disabilitas, jadi aku no. Jadi kalau teman-teman misalnya punya disabilitas, silahkan yes. Tipenya apa? Ada mental health di sini. Kalau misalnya teman-teman mungkin kayak secara fisik normal, tapi mungkin secara mental enggak, yang bener-bener kayak harus minum obat, gak bisa mengontrol diri sendiri, bisa taruh di sini mental health. Nah, dan kalau other bisa di specify di sini. Terus nah ini nih, you can use the question below to guide you. Nah, terus do you need specific support for your mobility? Jadi misalnya teman-teman yang kurang bisa berjalan, bisa ditaruh di sini, dijelaskan. Terus apakah kerja di organisasi yang berfokus ke disabilitas, bisa yes atau no, jangan lupa dijelaskan. Terus if you identify as a woman dengan background yang terugikan, bisa di sini. Tadi udah aku jelasin di awal, terus di explain di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman wanita-wanita kuat bisa taruh. Oke. Ini scholarship pernah dapat apa enggak? Yes atau no. Terus previous scholarshipnya dijelasin. Kalau misalnya udah pernah dapat sebelumnya, apa namanya, kapan, apa. Terus apalagi apa scholarship yang bakal kamu apply, lamar ya di tahun ini. Berarti kalau misalnya aku ada AAI, ada Manaki, ada LPDP, aku taruh nanti di sini. Aku ada rencana Turki juga mungkin, tapi ya insya Allah lah. Terus ini apply, pernah nggak apply ke DFAT? Pokoknya scholarship yang dibiayai oleh DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade, di kita ini LPDP, tapi tidak berhasil. Jadi kalau misalnya tidak berhasil, mana sih? Nah ini, tapi udah pernah ngelamar LPDP, yes. Tapi kalau belum pernah ngelamar sama sekali, no. Terus ini dikasih tahu kapan, tahun apa. If yes, stable apply AAI berarti cuman AAI, berarti nggak usah LPDP. Misalnya sebelumnya udah pernah ngelamar AAI tapi ternyata gagal, taruh sini. Ya berarti LPDP nggak termasuk ya, cuman AAI. Terus tahun berapa, apakah udah pernah ke tahap wawancara, taruh sini. Lalu ini, where did you learn? Teman-teman tahu tentang AAS dari mana? Australian Award Scholarship, bisa Australian Alumni,
Kalau aku cari, kalau ya aku nggak tahu sama sekali, jadi aku tuh browsing. Ini kayaknya aku nggak ada di sini. Ya, berarti aku nanti centang di sini, aku bilang saya browsing. I Google. Terus checklist of documentary evidence. Nih jangan lupa teman-teman dikasih namanya ya. PDF, terus nih kasih namanya your full name. Jadi misalnya namaku Nurul bla 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 underscore, nama of document misalnya KTP misalnya ya. Nih nama birth certificate, terus proof citizenship. Jadi tinggal ganti full name ini aja. Jadi yang dibutuhin birth certificate, proof citizenship. Proof citizenship itu KTP. Ya, bersertifikat akte kelahiran, CV ini tentang kerja, pengalaman kerja, misalnya belum pernah kerja sekalipun, tulis misalnya aku belajar fisika, apa yang dipelajarin gitu-gitu. Misalnya teman-teman itu nggak pernah kerja kan sebelumnya, apalagi teman-teman yang baru lulus SMA kayak gini tapi mau ngelamarnya misalnya di bidang fisika gitu, dan kebetulan pas sebelumnya sekolah ada belajar fisika, tulis aku belajar fisika kayak gini, nilaiku kayak gini, tulis di CV. Dan misalnya kayak aku kan sastra Inggris, tapi aku pengen ke game, jadi aku bakal nulis CV tentang portfolio aku. Portfolio misalnya aku gambar ini buat game ini, terus ini hasil gameku, ini aku taruh di CV itu semua jadi PDF. Transkrip ini rapot, ya nilai rapot. Academic certificate ini ijazah bahasa Inggris, guys. Files or document without your full name may be successfully updated but will not be able to be read or saved. Jadi jangan lupa namanya, guys, jangan formatnya jangan lupa yang bagus ya. Jangan lupa harus certified copies, udah dicap, udah dilegalisir begitu. Jadi ini nah KTP, CP lagi S2 S1, AK, download nominating agency declaration. Coba kita lihat dulu. To be completed. Ini apa sih? Ini buat PNS ya, teman-teman PNS, selamat berjuang. Karena nggak aku bahas. Ini SK pengangkatan PNS, additional dokumen misalnya pengen ditambahin, kalau misalnya punya AK bahasa Inggris silahkan. Ya oke. Dan kita balik lagi ke Krokis. Tadi mana Krokis apa sih, lupa. Krokis mana yuk, lewat jangan aku nggak gitu tadi. Krikos nih. Di sini aku contohin ini linknya, diklik ya teman-teman, krikos.education.gov.au. harus riset pengen kuliah di mana, karena buat ngisi preference ini. Jadi karena aku udah riset nih, aku pengen ke RMIT, jadi aku tanya temenku yang lagi kuliah di Australia, katanya buat game itu, buat desain paling bagus di RMIT. Jadi state-nya aku nggak tahu di mana, tapi yang aku tahu kan RMIT. Nih udah RMIT, jadi aku search. Di sini ada dua, Royal Melbourne Institute of Technology, ini RMIT, sama-sama di Victoria, benar di Melbourne. Ini teman-teman informasinya dari kampusku RMIT University. Amin ya Allah. Nah, Krikos code. Ini di sini ada Krikos provider code. Ini aku copy ini ya. Ini Krikos code-nya. Course name-nya di sini kita list of courses. Jadi aku itu game animation and design interaktif, jadi GADI. Dan itu apa sih, master kah aku lupa guys, jadi harus cari lagi. Master of game, jangan-jangan aku lupa pula
nama jurusanku. G A B C D E F, Master of, aku lupa guys nama jurusanku apa. Yang jelas ada sungguh. Pokoknya jangan panik guys kalau misalnya nggak ada. Desain made. Oke, jadi ini jurusanku teman-teman yang alhamdulillah udah keterima, Master of Animation Games and Interactivity. Jadi Master of Animation A ternyata guys, huruf A, Master of Animation. Harusnya di sini guys. Mana guys? Dan kalau misalnya nggak ada, kita lihat di location name. Nah, location name mana, Master of Animation. Loadingnya guys, Indonesia. Nah ini teman-teman, coursework Master of Animation Game and Interactivity. Jadi ini jurusanku. Jadi kita balik lagi, course name. Jadi aku tulisnya ini ya, course name Master of Animation Games and Interactivity. Terus institutionnya RMIT tadi. Namanya susah nih, Royal Melbourne Institute of Technology. Itu nama institutionnya. Level of study-nya aku master, ya kan, master degree. Terus type of study-nya aku coursework. Ini ada semua teman-teman, tadi ada coursework nih, master's degree, coursework, ini course level. Duration in week, ini bisa dilihat di sini duration week. Nah, terus detail field of education code, ini code-nya di mana? Apa tadi? Aku lupa. Field of education code. Nih, 108 detailed field ini. Dan kalau misalnya ragu bisa dilihat tuh. Ya. Jadi ini detailed field ini buat ngisi yang detailed field of education code. Ini di copy semuanya dari ujung sampai ujung ini. Terus minimum English language proficiency. Oke, kalau ini minimum karena nggak ada tulisannya di sini. Requirement-nya apa? Jadi aku tulis di sini IELTS TOEFL-ku berapa, ya kayak gitu. Jadi buat di Australian Awards itu aku punya kita semua punya kesempatan buat pilih 2 jurusan. Kalau LPDP sekarang kan cuma 1 ya, sayang banget. Terus ya ini sama Krikos preference 1, preference 2, jadi kayak gitu cara ngisinya. Semoga benar ya. Minimum English language proficiency required for the course. Ini for the course sih, for the course harusnya di sini ada tulisannya, tapi di sini tidak tercantum. Coba aku baca lagi, type the score only. Jadi ya aku tulis ini hasil TOEFL aku. Jadi begitu teman-teman cara isi AI. Jangan lupa ini linknya. Dan jangan panik, dan harus 1 sitting ya nih, karena banyak banget. Closing date-nya 30 April. Bisa-bisanya di save ya. Begitu teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga kita bisa mencapai cita-cita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.